ketika take itu bisa sampai diulang berapa kali sih, Kang? Mad Dog ngehantamkan dengkulnya ke muka Jaka tuh. Itu seingat saya itu 47 take. Jadi satu hari harus sekian ratus shot. Dan waktu sama Gerard itu targetnya itu untuk fighting ya. Satu hari itu 30 detik. Jadi kalau misalkan durasi fighting satu scene itu 3 menit, 6 hari. Pinggulnya Iko itu kebentur sama pintu kontainer. Yang support untuk break itu kru. Lu nggak capek lu? Anjing capek. Gua capek nih. Gara-gara Kang Yayan nih, gara-gara merantau sama The Raid dan teman-teman, persepsi orang tentang kata film silat tuh berubah gitu. Dulu kan film silat film kungfu di TVRI sama di RCTI, ya kan? Betul. Film silat pokoknya kalau ada orang Cina berantem film silat, ya. Sebutannya film silat. Ya. Komik silat, ya kan? Betul. Sekarang silat maknanya menjadi spesifik, pencak silat, ya. Gitu, jadi bergeser. Ya itu saya dulu sering bilang bahwa selama ini banyak orang menjadikan silat sebagai bungkus. Iya. Oh ini film silat gitu. Ya. Antara ketidaktahuan atau antara ya udah ininya silat gitu. Ya. Padahal yang dikemas itu bukan silat. Betul. Sekarang kalau misalkan Ko Ernest mau bikin film karate. Oke. Ya. Iya. Film karate. Nah yang didapuk untuk main misalkan saya. Okay. Percaya deh, kacau balau. Dari segi filmnya akan kacau, dari karate sendiri akan kacau. Lah saya orang silat kok. Beda banget ya, Kang? Banget buat seorang bela diri. Tapi Kang Yayan masalahnya, saya kasih waktu Kang Yayan 6 bulan acting jadi ahli karate, makanya nggak bisa. Kayaknya susah. Ininya ya, apa? Kalau gerak-geraknya pasti mungkin dalam seminggu atau sehari bisa. Apanya yang susah? Rasanya. Tapi karena dalam bela diri itu buat saya itu ada gerak, irama, dan rasa. Gerak, irama, dan rasa. Kalau gerak, ya kayak misalkan film bela diri lah. Yeah. Kalau untuk ngapalin, memberikan koreo, aktor-aktor, aduh sehari kasih, nih fightingnya seperti ini. Yeah. Sehari dia tonton, dia coba, bisa. Tapi irama 1 bulan oke lah. Ritmenya gitu. Yeah. Tapi begitu rasa tentang silat, rasa tentang bela diri. Itu karena bela diri sendiri kan kalau untuk tahu orang bela diri bisa tahu, untuk bisa belajar seminggu 2 minggu bisa, tapi untuk punya bela diri itu sendiri, nah itu mungkin perlu waktu. Itu mungkin kenapa kalau lihat Kang Yayan, Kang Cecep, Iko tuh memang ya beda ya, ada sesuatu yang kita nggak bisa dapat gitu dari sekedar pemain mau di workshopin berapa lama pun ada sesuatu yang beda. Mungkin si rasa itu tadi ya Kang, ya susah ya, butuh waktu lama ya Kang. Mungkin itu rasa. Iya. Karena misalnya kalau untuk belajar untuk bisa sikap pasang, sikap pasang gitu ya. Tapi begitu ini dipantas-pantasin malah akhirnya pasang lewat, joget nggak nyampe gitu kan. Joget tuh maksudnya gimana? Joget jadi pasang bela diri lewat ke posisi joget juga nggak nyampe gitu pergerakannya itu. Jadi nanggung. Tapi kalau misalkan kayak bela diri enggak, joget juga enggak gitu kan. Tapi kalau misalkan kalau saya istilahnya kalau ke Iko gitu kan. Nah Iko jangan kan gerak gitu. Kedipnya aja orang udah lihat, anjir ini kedip ini dia orang silat gitu. Kedip pendekar. Nah, kayak gimana tuh kedip pendekar tuh? Nah, kasarnya seperti itu gitu kan. Kayak Kang Cecep, Kang ini aja udah kelihatan pasang, tapi coba pasang. Wah gitu. Udah badannya dibungkuk-bungkukin di ini. Orang tetap ini baru belajar gitu. Tapi kalau udah rasa cuma begini aja kelihatan. Coba Kang, tak gitu. Udah jadi gitu. Nah itu rasa karena mereka udah punya gitu. Iya. Udah punya gitu. Iya. Nah sama kayak Ko Ernest gitu kan, kalau udah di depan kamera mungkin aktornya wah gue bikin begini ya. Itu bagus, tapi Ko Ernest sebagai seorang director dan yang punya misi atau visi tentang sebuah cerita yang Ko Ernest buat sendiri, itu hebat, bagus. Tapi ini kenanya akan lebih kena mungkin seperti ini. Ada rasa yang kurang pas. Nah itu ada rasa yang kurang pas, karena itu beda lah rasa. Dan katanya kalau orang seni ini, mari kita lakukan dengan rasa.
dan itu akan sampai ke rasa. Nah itu yang nggak bisa dibohongi juga mungkin. Jadi dalam sebuah apa ya perbuatan atau pekerjaan itu kalau kita bisa melakukannya dengan rasa, hasilnya pun akan beda gitu. Rasanya itu karena akan beda. Itulah mungkin kalau dalam religi itu mungkin ketulusan ya. Ketulusan. Lain yang tulus dan yang baik dan yang dibuat baik gitu, dibaik-baikin gitu kan beda itu. Kita juga bisa ngerasain antara yang beneran baik sama yang enggak gitu. Iya. Film The Raid itu sebenarnya pertama kali saya nonton tuh yang saya agak kaget ketika saya baca kreditnya. Biasanya kalau written by, directed by itu biasa, tapi written, directed, edited by. Artinya si sutradara ini benar-benar mau punya kontrol penuh sama karya ini dari naskah sampai ngedit gitu kan. Betul. Nah yang saya tertarik tuh ceritain dong Kang, dari mulai persiapan. Ini kan saya tuh sampai sekarang belum pernah berani bikin action karena saya merasa belum siap secara banyak aspek belum siap lah. Tapi kalau nontonin behind the scene segala macam, kayak gimana tuh Kang persiapannya? Mungkin yang membuat itu menjadi begitu istimewa dan akhirnya bisa sefantastis itu pasti kerja keras ketika persiapan ya Kang? Pasti. Itu kerja keras itu bahkan sampai sekarang saya menganggap bahwa persiapan atau kerja keras itu adalah di persiapan. Karena saat di set itu tinggal eksekusi aja. Kita tinggal melakukan apa yang sudah kita lakukan di persiapan. Begitu masuk set bedanya kita pakai kostum sama make up. Itu aja. Lighting segala macam begitu sudah ada video board kalau kita menggunakan video board itu director udah tahu kebutuhan lightingnya seperti apa. Betul. Angle kameranya udah dipastikan juga. Jadi betul-betul saat di set itu kita hanya melakukan gerakan ini dan DOP juga hanya bergerak dari sini ke sini. Buat teman-teman yang belum tahu video board itu adalah ketika dalam fase persiapan kita merekam baik itu drama maupun action ya, tapi kita membuat shot dan cuttingan yang kira-kira nanti akan menjadi semacam guide atau dummy untuk hasil akhirnya kelak. Tapi pemerannya biasanya belum tentu si aktornya, kadang fighter. Dalam hal kami misalnya drama, kadang-kadang kru dulu yang meranin. Itu sebuah video board untuk acuan ketika syuting nanti ya Kang. Betul, dan kalau untuk Gareth itu udah harga mati. Kunci video board ketika syuting harus begini. Lock. Jadi betul-betul saat syuting itu di set itu ini video board. Kemudian ini hasil syuting gitu kan. Jadi begitu dapat bungkus langsung diklek jadi kayak apa Lego. Selama belum pas nggak bakal masuk gitu ke situ. Jadi harus 100% pas. Harus persis, harus presisi banget. Sesuai ketika video board di lokasi latihan. Pertanyaan saya, ketika latihan nih, kan mungkin sebagian lokasi belum kebayang detail. Kita adakan untuk Gareth itu, nah itu yang saya katakan Gareth luar biasa karena saya dan Iko waktu itu bikin choreo fighting itu kita belum bisa ngebayangin. Itu maksud saya. Karena Gareth itu cuman misalkan kasih request dia, saya pingin tolong ya bikin untuk ini fighting untuk di scene ini 1 orang lawan sekian orang. Kita sama Iko nggak tahu kan, nggak ngebayangin. Dia kadang bilang, oh nanti kita bisa kalian bisa bikin senjatanya ini karena di sini. Kita nggak bisa ngebayangin sama sekali. Begitu kita kasih ada satu potongan kita kasih gitu kan, ngobrol lagi. Iko bilang, wah bang ada ide, coba nih ada ini, kita minta tolong yang kawan-kawan yang di merantau untuk record gitu kan. Udah kita kasih, begitu udah diedit sama Gareth, kita sendiri heran, anjir kok jadinya begini ya. Keren ya. Jadi apa yang ingin dia buat itu betul-betul udah dia buktikan dulu dalam bentuk video board. Dan kayaknya untuk sebuah film yang akan dia buat itu betul-betul dia itu kayak udah nonton setiap kali dia syuting, setiap kali kita syuting itu dia udah nonton. Jadi kekurangan sedikit pun tahu. Udah tahu. Makanya saat syuting itu kita bilang kalau sama Gareth itu bukan cari gambar yang bagus, yang berkenan. Jadi cuman Gareth dan Tuhan yang tahu.
Serius. Cuman dia dan Tuhan yang tahu. Jadi kalau dia bilang, gimana? Keren, tapi udah, ayo lagi. Jadi kalau udah ada bilang tapi udah kita percuma kita ngelihat. Mau gitu di debat juga nggak mungkin menang ya. Iya. Kalau bilang bungkus, Oke. udah aman, langsung dia masukin. Oke. Pertanyaan saya, misalnya udah jadi, cuman kan pada waktu itu mungkin berarti lokasi menyesuaikan koreo. Kadang-kadang kan saya nih misalnya syuting nih kan udah pengen bikin scene kayak gini gitu. Pas kita dapat, aduh lokasi yang kita dapat nggak memungkinkan untuk. Nah itu gimana? Kalau untuk real set biasanya kita adakan run through. Oke. Jadi kalau misalkan kita koreonya sudah ada, setnya sudah ada, kita coba langsung di set dengan kamera dan lighting bahkan ya. Bahkan dengan lighting. Dengan lightingnya. Nah dengan real aktornya. Jadi kalau misalkan Gareth perlihatkan video boardnya, si DOP-nya kan tahu. Berarti ini angle-nya dari arah sini nih. Tapi posisi nggak memungkinkan nih. Misalnya dia kepentok tembok gitu. Baru kita discuss gitu kan sebagai tim koreo dan Gareth discuss karena ini kan misalnya kalau di real set itu kan ada tiang nggak mungkin kita pindahkan ya, lain dengan di studio yang memang di setting gitu kan, itu udah gampang gitu kan. Begitu baru di situ di adjust. Oke, gerakannya digeser aja ke sini atau misalkan pada saat bergerak di part ini pergerakannya ke arah sini nih. Itu jadi memecah fokus nggak sih Kang kalau harus mikirin blocking, banyak banget yang harus dipikirin? Enggak, justru karena kan fighting itu pergerakan gitu kan. Jadi saat misalkan saat kalau misalkan di sini nih posisi di sini tapi nextnya itu harus ke sana. Ya udah nanti begitu bergerak di sini, ini pergerakan itu satu shot itu diusahakan yang diserang itu ngegesernya ke sini nih. Biar ada bridgingnya. Iya, jadi di adjust langsung di situ. Gitu berarti kan. bikin video board baru di situ atau enggak? Enggak. Video boardnya tetap yang lama. Tapi ingat ada adjustment ini. Pergerakannya misalkan tadinya kita misalkan habis nendang itu turun di sini, habis nendang itu turun di situ langsung step ke sini gitu kan. Jadi dikejarnya ke sini, disegatnya di situ, jadi ketemu gitu kan. Pergeraknya teknik fightingnya enggak berubah. Hal-hal seperti itu semua sudah di lock ketika persiapan. Betul. Tidak dicari ketika syuting. Nggak ada. Jadi di set itu nggak ada discuss lagi. Bahkan di situ udah nggak ada ini mau diapain, nggak ada ya. Sampai ada kayak seperti ini. Oke, kalau misalkan hujan nih, lighting bisa di set di mana lagi kalau misalkan hujan. Sampai begitu. Plan B. Udah ada plan A, plan B-nya. Itu luar biasanya Gareth. Jadi visinya. Begitu di set itu betul-betul nggak ada discuss. Dan itu ternyata sangat membantu. Karena dari sebuah atau dari satu scene fighting sudah bisa dialokasikan berapa hari. Karena misalkan scene A itu akhirnya bisa terpecah menjadi sekian ratus shot. Jadi iya, terus di itu kita butuh sekian hari. Jadi satu hari harus sekian ratus shot. Dan waktu sama Gareth itu targetnya itu untuk fighting ya, satu hari itu 30 detik. Satu hari itu 30 detik. Satu hari itu targetnya output setelah dieditnya 30 detik fighting. Jadi kalau misalkan durasi fighting satu scene itu 3 menit, 6 hari. Dari mana Gareth membuat estimasi itu? Apakah berdasarkan pengalaman ketika merantau? Mungkin. Mungkin. Itu. Jadi nggak ada yang berkurang. Satu hari itu 30 detik. Dan saya pernah terapkan itu, dan betul-betul kita jalankan di set setelah discuss di persiapan dengan director, itu betul-betul prosesnya itu lebih cepat dari perkiraan dan hasilnya menurut mereka dan saya sendiri cukup puas itu karena kita bisa melihat apa yang mereka inginkan kita coba realisasikan dalam bentuk fighting, kemudian kita tawarkan mau fightingnya mau seperti ini gelondongannya, atau kita coba bikin video board. Bagaimana kalau bikin video board? Kalau bikin video board berarti begini, kita harus ada nantinya kesepakatan bahwa akan jadinya fightingnya seperti ini.
kan kalau misalkan bikin fighting ya gelondongan itu ya fightingnya seperti ini, tapi shot-shotnya nanti dicari di set gitu kan. Nah itu susah ya. Kan kebanyakan yang begitu. Makan waktu ya. Tapi saya mendingan begitu sekalian daripada saat pre-production diminta video board, begitu di set cari-cari sendiri. Oh, gitu. Oke. Wow. Ya, jadi pilihannya adalah bikin video board yang matang, lalu diikutin, atau nggak usah ada video board sekalian. Daripada capek-capek bikin video board ketika syuting diubah lagi. Buang waktu, buang tenaga, buang biaya. Jadi mendingan buang biayanya sekalian. Hanya di set, karena di set berarti harus discuss juga kan, harus mencari juga. Bukan eksekusi. Oke. Oke, tapi kan Kang, semua proses yang ideal dan sangat matang ini kan butuh waktu, Kang. Betul. Berapa lama The Raid itu, Kang, persiapannya, Kang? Yang The Raid itu, waduh. Kalau The Raid sih... The Raid nggak terlalu? Nggak terlalu lama. The Raid 2 yang lebih parah. Kalau The Raid 2 itu karena kan, kalau The Raid 1 itu proyek sisipan itu. Sisipan maksudnya? Jadi saat itu kita sebetulnya persiapannya untuk berandal. Yang dari 2 itu. Tujuan besarnya ke sana. Betul, tapi saat kita udah siap, itu udah fix secara koreo, video board udah selesai, udah siap syuting, tapi ternyata mungkin kan ya saat itu kan berandal itu katanya kan memerlukan budget yang sangat besar. Besar sekali. Jadi akhirnya saya di waktu itu kita juga nggak nyangka, saya sama Iko dipanggil oleh Gerard gitu kan. Yayan, Iko, kayaknya kita harus bikin koreo baru. Ya kita dengan cara, untuk scene mana nih? Enggak, untuk film baru. Asli. Saya sama Iko, gila. Udah hampir setahun, gue cuma lihat muka lu, Bang. Iya sama juga, gue juga cuma lihat muka lu sama sama matras kan. Sampai bilang, untung aja kita itu nggak ada yang hamil. Jadi berdua cuma lihat, gue lihat mukanya Iko juga lihat mukanya saya gitu kan. Lebih dan sering lihat matras gitu kan. Sering daripada lihat muka istri ya. Iya. Kita udah bengong. Terus Gerard cuma bilang gini, pokoknya patokannya fightingnya di atas merantau, di bawah berandal. Jangan sampai lebih keren dari berandal ya, karena berandal ini big project kita. Dan dia itu jelinya itu dia tahu banget apa karakter sebuah teknik. Misalkan teknik ini, jadi cara ngeditnya itu dia betul-betul dapat gitu grafik emosi fighting dan emosi tekniknya gitu kan. Teknik yang sederhana, kecantikan tekniknya, kemudian dari tingkat kesulitannya, tingkat apa daya hancur dari sebuah teknik itu. Harus ada eskalasi juga supaya ritmenya juga nggak monoton. Dan itu bukan kami hanya memberikan part bar part setiap fighting gitu kan. Tapi yang nyusun itu itu luar biasa. Itu jadi luar biasa. Hampir setahun mempersiapkan The Raid Berandal. Sudah koreo semua udah jadi, video board semua udah jadi, tiba-tiba dibilang kayaknya kita belum bisa syuting yang itu, kemahalan. Dan itu kayaknya kurang lebih 3 bulan deh. 3 bulan menuju The Raid-nya. Iya. Dari buat koreo, kemudian video board, kemudian latihan sama pemain. Tapi skopnya udah lebih secara production difficulty-nya juga lebih sederhana jauh ya Kang ya dibanding The Raid 2 ya, hanya di satu rumah dan segala. Betul. Itu bisa sampai diulang berapa kali sih Kang? Capek. Relatif sih. Oke lah output yang diharapkan 30 second, tapi kan per shotnya kalau dia nggak happy diulang terus. Ada satu gerakan yang Mad Dog ngehantamkan dengkulnya ke muka Jaka tuh. Itu seingat saya itu 47 take. 47 take? Seingat saya. Itu padat? Padat kalau nggak salah, padat. Pengen dapat kehantamnya? Iya, putarannya itu apa ya, 3/4 lingkaran gitu saya muter itu kan, shoot gitu kan. Dan dengan pergerakan kamera. Coba Ibu produser itu gambarnya harus masuk ya di sini nih kotaknya. Itu cari footage-nya, saya nggak mau tahu. Footage-nya cari. Itu gerakannya itu sederhana gitu. Gerakannya itu sederhana, tapi ya kesalahan kami juga, kesalahan saya karena udah memberikan bahwa itu bisa gitu saat kita bikin video board. Kenapa lantas ketika syuting susah? Ya nggak tahu, mungkin
Kostum ya, kah? nggak tahu mungkin kostum, nggak tahu mungkin set juga, mungkin capek. Ya nggak tahu lah. Tapi yang pasti kita, alhamdulillah lah kita tetap semangat gitu kan. Sama kayak Jo saat ngebantingin kepalanya itu kan, Kang. Kita biar nggak usah ngulang-ulang sekaligus aja ya, tempel ntar gua bantingin sekalian. Jeduk dibantingin, jadi ini kayak jadinya. Kira-kira bagus. Anjing. Gua udah bantingin. Itu. Niatnya mah udah dihantam sekalian biar nggak usah retake, Pak Gera. Kenapa ada tapinya lagi? tapi asik. Jadi saat kita di set itu asli ya, kayak nggak ada keluhan gitu, karena kita ngelakukannya itu kayak gimana ya, kayak main aja gitu. Aku bisa kebayang sih kan, kayak kami stand up comedian main film komedi lah gitu. Kayaknya jadi capek, penat, tapi this is what we do gitu. Jadi kalaupun rasa capek wajar. Betul. Ya, tapi begitu melihat gambar belum bagus, kayaknya enggak, lagi. Iya kan? Seperti itu. Timingnya tadi kurang pas timpal-timpalannya. Karena kan komedian kan. Iya. Lebih tahu timing dan di mana gitu, punchline-nya itu harus di mana gitu kan. Nah, itu juga ya kebetulan kan saya gitu kan belajar bela diri juga, ketemu dengan lawan mainnya dengan Joe Taslim juga, dia judoka. Udah judoka kelas internasional juga gitu kan, dengan Iko Uwais juga gitu kan. Jadi kalau misalkan anjing lu mukul beneran, yang nggak apa-apa lah, ntar juga lu ada pas lu mukul, lu nendang. Jadi udah jadi bercanda gitu, dan kita saling percaya satu sama lain gitu, saling percaya bahwa mereka itu punya kontrol. Jadi kita juga hanya ngontrol kita, karena dia juga udah tahu. Sampai di mana batas kita gitu kan. Kayak orang nari ya kan itu. Asli. Kayak orang asli. Iya, orang menari. Jadi udah enjoy aja. Tapi kepukul mah hal biasa ya kayaknya kalau lagi kayak gitu. Main air kalau nggak kecipratan kan. Masa berenang nggak basah ya kan? Itu kalau main air nggak mau kecipratan ya jangan gitu main kan. air ya. Tapi kita tahu bahwa kalau kita kecipratan air itu kan basah. Basah, betul. Tapi sampai break syuting pernah nggak, Kang? Karena kepukul nggak sengajanya tuh lumayan parah sampai syutingnya nggak bisa lanjut. Nggak ada. Yang justru sempat break itu waktu di Merantau. Itu pun bukan kena pukul. Kenapa? Pinggulnya Iko itu kebentur sama ini pintu kontainer. Aduh, Bang, adegan ending di pelabuhan itu. Dan itu yang support untuk break itu kru. Lu mau lanjut kata, minta seminggu break aja anjing, emang kita nggak capek kata. Jadi kadang-kadang dari kawan-kawan, lu nggak capek, lu anjing capek, gue capek nih. Nah kita kan kesel kok kalau misalkan lagi asik kan, fighting itu kan emosinya itu kan ya, kalau kita mungkin pas apalagi awal itu kan masih belum, saya terutama kan nggak bisa acting sama sekali. Jadi kalau pas saat fighting itu emosi itu kebentuk dengan apa ya, adrenalin digerakkan dengan keringat dan segala macam gitu kan. Begitu lagi break makan malam, tanggung di rolling aja deh makan malam. Sementara kru pada bagus. Sampai anjir lu itu manusia apa robot kan? Sampai saya bilang gitu. Ini dong. Jadi begitu pas kejadian Iko kebentur itu, kok seminggu di rumah sakit aja kok, rumah sakit katanya. Asli jadi mereka yang ngomporin. Sorry gue ketawa banget, karena ini memang inside joke sih, karena kalau syuting, kadang-kadang kalau syuting itu di dunia persyutingan tuh gini teman-teman, kadang-kadang kru tuh ada unek-unek yang mereka pengen sampein ke sutradara atau produser, tapi mungkin nggak pede atau nggak enak hati. Akhirnya pemain yang disuruh maju, karena kalau pemain ke sutradara kan biasanya lebih deket. Kasih tahu dong. Udah malam minta break gitu. Ini lebih ekstrim lagi ya, pemainnya dikomporin supaya break seminggu ya. Iya. Jadi kalau misalkan tapi cederanya parah nggak sebenarnya? Ya. Lumayan padahal. Secara medik sih memang kayaknya perlu istirahat. Cuman dianya aja batu ya. Secara pendekar pesilat waktu itu Iko, anjing ayo aja lah karena ayolah ya. Itu kan. Enggak sakit. Sakit itu, sakit. Enggak Bang, iya sakit.
Lucu banget gue bayanginnya. Jadi begitu karena kalau take begitu cut gitu kan. Hei, kok Yan? Dikit lagi tanggung, dikit lagi cuman aduh sedikit lagi. Bangke lu katanya. Bangke lu. Tapi asik gitu kan. Jadi tapi lihat hasilnya kan pasti semua krunya juga bangga lah sama karyanya. Dan ternyata itu yang kami rasakan bahkan sampai sekarang gitu kan. Grup kita punya satu grup WhatsApp itu namanya grup berandal itu. Sampai sekarang masih masih ketawa-ketawa, bercanda-bercanda ketemu dimanapun. Jadi dulu sebelum syuting itu kita semua itu kayaknya sepakat untuk memberikan yang terbaik. Itu jadi apapun yang kita lakukan itu saling support gitu kan. Sampai akhirnya kalau kita ada break, jadi bukan ya mending yang masih bujangan gitu. Ini yang udah keluarga. Break itu bukan ngumpul sama keluarga. Kita tetap ngumpul di Kemang gitu. saking bondingnya ya. Nggak tahu itu. Break time itu bukannya ngumpul sama keluarga itu. Karena keluarganya kita ngumpul jam berapa nih? Di Kemang, tetap aja jadi itu juga nongkrongnya sama teman kerja juga ya. Iya, jadi dan sampai sekarang gitu. Kita itu ketemu gitu. Persaudaraannya luar biasa. Alhamdulillah gitu kan. Dan pekerjaan itu ya rasa capek itu bukan sebuah alasan gitu. Jadinya kalau kita udah bisa sama-sama kerja dan kerjasama dan sama-sama kerja gitu kan. Kerjasama dan sama-sama kerja. Karena kerjasama itu belum tentu sama-sama kerja. Iya, bukan hanya karena kita kerja bareng di satu tempat gitu kan. Beda kan. Tapi kalau kita kerjasama dan sama-sama kerja itu lain gitu di sini itu kan. Beda ya. Ada sesuatu apalagi buat saya pribadi gitu kan, bahwa saya tetap melihat bahwa film itu kan sebuah teamwork gitu kan. Nggak ada sebuah kesulitan selama kita masih bisa komunikasi dengan orang lain gitu. Itu bukan kesulitan yang berarti gitu kan. Kalau kita kesulitan di sini itu bukan tanggung jawab kita. Kita nggak bisa. Tapi kan kalau di sini bagus itu bukan karena kita. Ada director, ada DOP. Kolektif ya kan? Kolektif lah. Kita tanya ke ini. Kalau kita di sini sulit, aduh gua sulit. Barangkali ngobrol ke DOP aja, kok gue suruh, coba deh geser ke sini. Mungkin kalau, coba dong geser, gue main ya, lu yang harus nyari gue. Itu mungkin, itu bisa saja orang punya inian seperti itu gitu kan, punya. Tapi kalau buat ini saya sendiri, kalau kita saling dengan adanya komunikasi itu kan, itu akan semuanya akan menjadi lebih mudah dan menjadi lebih ringan. Terus tiba-tiba Gareth bilang, Pak Yayan, saya dapat pesan untuk carikan lagi 4 orang. Jadi yang 2 orang dari 4 orang itu adalah orang belum pernah sama sekali main film. Gue orang baru. Apa film pertama lu? Star Wars. Itu kan, lu bercandanya nggak lucu gitu kan.